Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, guru PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 525211450. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak, kita awali dengan bacaan doa. Silakan, ya, Aska, silakan berdoa. Ya, silakan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aska Alfian, Dapa Abi, Farhan. Sebelum kita memulai untuk menimbulkan rasa nasionalisme, maka kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di antara kalian apakah semua ada yang sudah balik? Tahu nggak balik? Apa itu balik? Balik itu dewasa. Apakah sudah ada tanda-tanda balik pada diri kalian semua? Ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya agar kamu peserta didik mampu menganalisis dan mengidentifikasi tanda-tanda balik dan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Tadi sudah lihat dari video tersebut kan, bagaimana penjelasan dari video tersebut tentang usia balik. Kalau masih kecil belum ada, kelas 1, kelas 2. Nah, itu yang mereka laksanakan belum sholat, mereka belum hitung-hitungan sama Allah, belum dicatat. Tapi kalau kalian sudah balik, sudah dapat buku amal ibadah. Semua yang kalian kerjakan dicatat. Kalau masih TK, kelas 1 itu belum dicatat, dimaafkan, masih anak-anak. Kalau udah ada menstruasi yang perempuan, laki sudah mimpi basah, ya. Nah, itu sudah dapat buku. Sholat subuh ditulis sholat subuh, nggak sholat subuh ditulis. Nanti nakal sama temannya ditulis mau pukul, ngapain orang, sama orang tua galak, itu ditulis semua. Karena sudah balik, ada catatan. Sampai kapan buku itu ditutup? Kalau kalian sudah meninggal atau kalian sudah nggak punya otak, udah gila, itu nggak, orang gila itu bukunya ditutup. Karena yang dia kerjakan nggak sadar. Nah, kalau mau nggak dicatat, satu, ada beberapa meninggal atau jadi orang ya, sudah hilang ingatan. Ya, tuh. Jadi momen suci. Mari kita belajar bersama fase penting ini supaya kalian sudah paham. Oh, saya sudah balik, saya punya tanggung jawab harus menjadi muslim dan muslimah yang taat. Ya. Nah, apa itu usia balik? Ya, berasal dari tadi sampai, telah mencapai kedewasaan. Telah sampai, berarti kan sudah sampai. Balik itu sudah sampai. Tanggung jawab agama. Kalian mulai memikul tanggung jawab agama secara penuh. Ya, namanya sudah mukalaf. Tadi terkenal dengan mukalaf. Mukalaf itu orang yang sudah terbebani oleh hukum agama. Bukan orang tua lagi. Kok masih kecil sudah disuruh sholat, Pak? Kan belum balik. Masih kecil belajar. Oh, sudah balik, oh, sudah bisa. Jangan belajarnya baru balik. Nanti bingung. Makanya dari kelas 1 udah jadi sholat. Nanti kelas 4, kelas 5 udah balik, sudah bisa sholat, sudah bisa ngaji.
Tujuan belajar masih kecil supaya sudah balik sudah lancar ibadahnya. Ya, usia balik menandai dimulainya kewajiban menjalankan syariat Islam dan menjadi titik awal di mana semua perbuatan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Itu udah mulai. Ya. Dimulai dari buku, kamu dikasih buku yang masih kesok, masih nol. Nah itu kalian boleh isi. Pak mau buat jahat, silahkan. Berbuat baik, silahkan. Karena yang kamu lakukan, kamu yang akan dapat balasannya. Baik, berpahala. Buruk, dapat dosa. Ya. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih tadi sudah ya. Laki-laki umur 15 tahun, mimpi basah ihtilam. Mimpi basah atau bahasa agamanya ihtilam. Kemudian kemampuan mampu membedakan baik dan buruk. Udah kenal cewek cantik, berarti itu udah balik. Udah kenal cewek cantik. Yang perempuan kenal cowok ganteng, nah udah balik kan dia sudah bisa membedakan. Ya. Nah yang perempuan usianya 9 tahun ke atas, kadang umur 9 tahun. Ada yang masih kelas 3 karena badannya besar, makannya mungkin banyak berprotein. Kelas 3 baru 8 tahun udah menstruasi. Tadi teman kamu tuh kelas 4 udah menstruasi. Berarti subur. Menstruasi itu subur. Dia sudah mempunyai sel telur. Sel telur. Sel telur itu kalau dibuahi akan menjadi bayi di perutnya. Nah, yang perempuan itu yang sudah menstruasi, dia itu sudah balik dan juga menurut ilmu biologi sudah mempunyai sel telur. Oke? Ya, jadi haid atau menstruasi sudah memahami konsep tanggung jawab agama. Ya. Kemudian, nah, jadi untuk laki dan perempuan sudah bisa bedain mana yang baik, buruk, yang halal dan yang haram. Memiliki kesadaran spiritual. Ya. Jadi kalian laki-laki bisa mimpi dan juga nanti sampai umur 15 tahun. Itu menurut ilmu fikih ya. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Perempuan haid menstruasi yang pertama kali. Pertama kali itulah yang mulai dibilang sudah balik. Mohon maaf ya, Pak Yuda, maaf ya, membesar. Karena ini kebutuhan hormon. Wah, porno, ini bukan porno, ini ilmu yang harus kalian pahami. Karena ini menjadi ilmu buat kalian ya. Kemudian suara lebih merdu. Tadi suaranya cempreng ke anak kecil, sekarang suaranya udah indah. Dipanggil merdu banget, suaranya enak siapa nih? Bukan suara anak kecil lagi. Nah itu ya. Kan? Suara menjadi lembut, merdu, pertumbuhan badan besar. Tadinya segini, wah, tinggi. Wah, itu udah balik secara biologi. Secara ilmu biologi. Mungkin lagi mimpi basah perubahan hormon ya, karena hormon tumbuh jakun. Ada nanti tumbuh jakun, tapi ada juga yang nggak tumbuh. Ada yang nggak tumbuh, nggak kelihatan. Mungkin saya kurus kelihatan jakunnya. Ya, kayak orang keselak, ada ini jakun. Sudah dewasa. Ya, kemudian suara menjadi berat. Kalau suara balik itu suaranya menjadi berat. Tadi perubahan dari suara anak kecil jadi dewasa. Tumbuh rambut, kumisan, jambangan, jenggotan. Nah, itu perubahan secara biologi. Ya, perkembangan otot fisik badan menjadi makin utuh. Apalagi yang olahraga, gede, laki-laki ya, itu pertumbuhan secara biologi. Perubahan fisik menuju kedewasaan, ya perubahan masih jadi perubahan fisik kedewasaan. Tadi masih kecil belum kelihatan cantik atau ganteng. Nanti udah SMA ini semua yang laki-laki ganteng. Kalau udah berubah. Dulu saya anak SMA yang baru lulus tahun saya pertama, sekarang sudah SMA tuh ganteng. Yang perempuan udah cantik. Kalau masih kecil ini belum kelihatan aura gantengnya, aura cantiknya. Nanti kalau udah SMA, udah cantik. Apalagi yang perempuan udah bisa berdandan, yang laki udah pakai rambut yang minyak push. Ya. Kemudian kewajiban setelah balik ya. Setelah balik itu ada kewajiban ya. Kewajiban yang pertama sholat 5 waktu. Kalian harus wajib sholat 5 waktu, nggak boleh ditinggalkan. Ya.
Pak belum bisa, harus bisa karena itu kewajiban. Sudah mulai dicatat. Asar malas apa, maghrib ngantuk banget. Pagi subuh kesiangan, zuhur sibuk, asar capek, maghrib wah lagi esak enak nonton TV, malamnya bisa jalan. Tuh nggak boleh. Ya, harus melaksanakan sholat karena sholat itu merupakan tiang agama. Yang kedua, sholat itu amal ibadah yang pertama dihitung di hari kiamat. Ya, kemudian menjaga aurat. Nanti yang perempuan tuh harus tutup aurat, jangan gundul malahnya, bukan botak, pakai kerudung, pakai hijab. Perempuan tuh yang boleh kelihatan muka sama tangan doang, seperti kalian, ya. Jadi gak boleh kelihatan perempuan muka doang. Yang laki pusar sama dengkul, jangan pakai celana pendek nanti kalau udah balik. Pak itu bawa bapak di mall pakai celana pendek, dia nggak tahu hukumnya. Mungkin dia tahu, dia langgar. Celana pendek dengkul itu aurat laki-laki. Ya, laki-laki itu auratnya gampang, pusar atau pusat sampai dengkul. Ya, itu aurat laki-laki. Perempuan enggak. Kenapa perempuan dijaga? Karena perempuan barang yang mahal. Ya, ya. Sekarang pertanyaan dari materi video, ya, dan dari materi hari ini tadi slide, ya. Ada saya mau bertanya, ya kan? Saya mau bertanya, apa itu artinya balik? Apa arti balik? Sampai balik itu artinya sampai usia yang orang yang sudah terbebani hukum agama disebut orang namanya mukallaf, ya, orang yang sudah terbebani, ya, terjadi orang itu namanya mukallaf. Oke, sekarang saya akan memberikan lembar jawaban, ya, lembar jawaban yang ini nanti bisa kalian kerjakan di isi, ya, di promo nanti tinggal kalian presentasikan, ya. Ayo, kelompok satu boleh maju ke depan. Tentang menjaga diri. Nah, kamu sudah balik, badanmu mulai berubah. Itu tanda Allah sedang memuliakanmu. Kenapa disebut dimuliakan, Bu? Karena kamu sudah diberi amanah untuk menjaga dirimu. Ya, terima kasih, ya. Ya, silakan kelompok 3. Kalau aku masih nakal gimana ya? Kalau salah segera minta maaf. Yang penting kamu belajar dari orang yang jujur, amanah dan sopan. Itu lebih berharga dari apapun. Baik ya, aku akan mencoba jadi lebih baik. Ya, terima kasih. Kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah kalian pahami, boleh nanti dijawab. Yang perlu kita pahami adalah kesadaran diri bahwa kita sudah balik, kita sudah punya kewajiban. Jadi sadar bahwa usianya sudah bukan anak-anak lagi, kalian harus bisa melaksanakan kewajiban tanggung jawab. Ada yang bertanya? Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Ya, siapa? Aska, mana? Apakah bagi laki-laki kalau tidak mengalami mimpi basah tidak dikatakan balik? Ada yang sampai besar nggak pernah mimpi basah, kayak gimana sih? Orang sudah dewasa, sudah bapak-bapak. Jadi saya nggak balik-balik dong. Nah, walaupun tidak mimpi basah, itu tetap dia sudah dikatakan balik. Insya Allah semua kita bisa menjalankan amanah dari Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih pembelajaran pagi hari ini.
Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Doa saya minta ditutup lagi. Tadi Askar yang buka, sekarang Askar yang buka. Kita baca surat Al-Asr. Silakan dipimpin dengan suara yang jelas, yang lantang. Ya, semuanya ikutin instruksinya. Aki wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke tempat. Mungkin saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.